Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak sekalian? Kabar kalian bagaimana? Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan pelajaran pada hari ini kita bisa mendapatkan pelajaran yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita mempelajari pelajaran akhlakul karimah, yang mana kita akan mempelajari bab 1 dulu, yaitu tentang akhlak. Yang mana akhlak ini punya banyak pengertian. Silahkan kalian bisa buka buku pelajaran kalian pada halaman 2, pengertian akhlak secara sederhana. Apa sih pengertian akhlak itu? Apa sih akhlak itu? Kita lihat apa pengertian akhlak. Akhlak ini adalah bentuk jamak dari kata khulukun. Yang mana khulukun ini berarti budi pekerti, sopan santun atau tata krama. Akhlak itu berasal dari kata tunggal, yaitu khuluk. Ya, jadi berasal dari kata tunggal khuluk. Ya. Ini berasal dari bahasa Arab, yang mana khuluk artinya tabiat atau tingkah laku. Sekarang arti akhlak berdasarkan KBBI. KBBI itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Akhlak menurut KBBI adalah suatu budi pekerti atau kelakuan. Ya, jadi akhlak adalah suatu budi pekerti atau kelakuan. Itu pengertian akhlak berdasarkan KBBI. Sekarang arti akhlak menurut istilah. Akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam diri kita yang mendorong untuk melakukan perbuatan dengan mudah tanpa perlu berpikir dan pertimbangan terlebih dahulu. Penjelasan Quraisy tentang pengertian akhlak, bahwa kata akhlak ini biasa digunakan dalam bentuk tunggal, yaitu khuluk, seperti dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad, la'ala khuluqin, berada di atas budi pekerti atau khuluk, azimin, yang agung. Surah Al-Qalam ayat 4. Ayat ini, wa innaka la'ala khuluqin azim, ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah teladan, contoh, suri tauladan akhlak kita sebagai seorang muslim. Jadi kita sebagai seorang muslim, teladan kita siapa? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad dijadikan tauladan? Karena akhlak Rasulullah, karena akhlak Nabi Muhammad merupakan akhlak yang paling sempurna. Nabi Muhammad bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangan amalnya
timbangan amal seorang mukmin pada hari kiamat melebihi akhlak yang luhur. Jadi akhlak ini, bilang Rasulullah, timbangannya berat. Kalau dia akhlaknya baik, berarti timbangan kebaikannya berat. Kebaikan artinya tinggi kebaikannya. Sedangkan menurut Ahmadi, akhlak itu berasal dari rangkaian huruf, yaitu khalaqa, yang berarti menciptakan. Kata khalaqa mengingatkan kita tentang kata al-khaliq. Yang mana al-khaliq artinya pencipta. Siapa pencipta kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengingatkan juga tentang kata makhluk. Makhluk ini adalah seluruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dapat disimpulkan tentang pengertian akhlak. Ini menurut Ahmadi. Akhlak adalah suatu perilaku yang menghubungkan antara Allah dan makhluknya. Sekarang pengertian akhlak di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali berkata, akhlak adalah suatu sikap yang mengakar dalam jiwa, yang darinya lahir dari berbagai perbuatan dengan mudah dan gampang, tanpa perlu pemikiran dan pertimbangan. Jika sikap itu darinya lahir perbuatan yang baik dan terpuji, baik dari segi akal dan syara, maka ia disebut dengan akhlak yang baik. Jika sikap itu darinya lahir perbuatan yang tercela atau perbuatan yang tidak baik, maka sikap tersebut disebut sebagai akhlak yang buruk. Sedangkan di dalam kitab Tahzib al-Akhlaq wa Tathhir al-A'raq, Ibnu Miskawai berpendapat bahwa akhlak merupakan keadaan yang mendorong seseorang melakukan sesuatu perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Dalam kitab Al-Akhlaq, Ahmad Amin mengatakan, akhlak merupakan perbuatan manusia yang didorong atas kebiasaan kehendak. Jika kehendaknya itu baik, maka disebut dengan akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Jika kehendaknya itu buruk, jelek, tidak baik, maka disebut dengan akhlak yang buruk atau akhlak mazmumah. Perbuatan manusia itu sebagai perwujudan akhlak atau tidak harus memenuhi dua syarat. Jadi perbuatan manusia itu dikatakan sebagai perwujudan akhlak atau tidak, itu harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama, sehingga menjadi kebiasaan. Ini ada di halaman 4 ya. Yang kedua, perbuatan itu karena dorongan emosi jiwanya, bukan karena adanya tekanan-tekanan dari luar, seperti paksaan dari orang lain, sehingga menimbulkan ketakutan atau bujukan dengan berbagai iming-iming atau rayuan.
Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Demikian, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada hari ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan anak-anak murid kelas 4C dalam keadaan sehat walafiat, terbebas dari segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.